Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang strategi komunikasi pemasaran agribisnis secara offline. Baiklah, di sini anggota kelompok kami ada Muhammad Haisnanda, Latifah Hanum, Fatihah Tunisa, Nia Lutfia Putri, dan Yahya Agung. Selanjutnya, itu ada pengertian dari komunikasi pemasaran menurut para ahli yang akan disampaikan oleh Yahya Agung. Kepada Agung, dipersilahkan. Menurut para ahli, Philip Kotler dan Kevin Lane Keller 2016 mendefinisikan komunikasi pemasaran sebagai sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membuat, dan meningkatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Dalam arti tentu, mereka mewakili kekuatan perusahaan dan mereknya. Menurut para ahli, Morrison 2015 mendefinisikan komunikasi pemasaran adalah sebagai kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan memberikan informasi perusahaan terhadap target pasarnya. Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengomunikasikan informasi tentang produk atau jasanya kepada target pasarnya. Itu ada kelebihan dan kekurangan dari pemasaran secara offline yang akan disampaikan oleh Fatihah. Kepada Fatihah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemasaran offline. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pemasaran offline. Yang pertama itu ada kelebihan. Nah, yang pertama adalah kepercayaan tinggi dari konsumen. Nah, hal ini karena calon pembeli bisa melihat langsung kondisi barang yang ditawarkan, seperti pasar-pasar offline yang ada saat ini. Nah, yang kedua adalah pelayanannya yang lebih mudah. Nah, pemasaran yang dilakukan secara offline bisa sekaligus memberikan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga, sistem pembayarannya yang lebih aman. Nah, jika melakukan pembayaran secara offline, maka pembeli dapat melakukan pembelian juga secara langsung. Nah, di sini yang keempat ada bebas biaya pengiriman. Nah, promosi online tentunya pembeli tidak perlu menambah biaya tambahan, yaitu ongkos kirim. Nah, yang kelima ada tidak terlalu banyak pesaing. Nah, pesaing untuk pemasaran yang dilakukan secara offline tidak terlalu ketat jika dibandingkan dengan online. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari marketing secara langsung. Peluang untuk mendapatkan pelanggan baru dan tetap akan lebih besar di sini. Nah, asal produk berkualitas dan pelayanan pada pelanggan yang lebih memuaskan. Nah, juga ada kekurangan pemasaran offline. Ada 5 kekurangan pemasaran offline. Yang pertama itu ada jangkauannya yang terbatas. Nah, pemasaran secara offline ini pasarnya lebih sempit karena terpaku pada tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua adalah perlu adanya tempat khusus. Nah, jika memilih untuk melakukan pemasaran offline, maka harus siap dengan lokasi yang strategis. Nah, ini tentu akan memakan biaya sendiri, misalnya tidak punya bangunan atau tanah sendiri untuk dimanfaatkan. Nah, yang ketiga ada waktu yang terbatas. Nah, melakukan promosi secara langsung tentu memerlukan waktu yang tepat. Orang-orang atau masyarakat tidak 24 jam melakukan aktivitas. Jadi, waktu itu untuk promosi offline harus tepat di mana dan tempatnya. Yang selanjutnya membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk melaksanakan pemasaran offline tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Setiap orang akan memiliki tugasnya masing-masing untuk bisa mensukseskan kegiatan promosi itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah biaya yang cukup besar. Nah, pemasaran offline ini cukup memakan biaya yang banyak karena promosi membutuhkan wujud fisik yang dipamerkan dan ditawarkan, bahkan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatihah. Selanjutnya ada ruang lingkup dari komunikasi pemasaran. Nah, di sini ruang lingkup komunikasi pemasaran terbagi menjadi 2 bagian besar, yakni komunikasi pemasaran secara internal dan komunikasi pemasaran secara eksternal. Komunikasi internal sangat tergantung pada aktivitas interaksi antar individu dalam struktur, karena setiap orang dalam struktur perusahaan adalah pelaku pemasaran atau marketer yang membawa simbol-simbol komunikasi pemasaran perusahaan secara tidak langsung. Nah, komunikasi internal ini
menarik bagi para pelaku pasar karena beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran jarang memiliki jalur otoritas dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, pelaku pemasaran atau marketer dalam rangka untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan cara mengutamakan unsur persuasi bukan pemerintah. Lalu yang kedua, adanya banyak aktivitas pemasaran digunakan sebagai kunci informasi yang mencerminkan bagaimana seharusnya perusahaan melakukan tindakan dan strategi. Lalu yang ketiga, manajemen pemasaran akan mengumpulkan dan mengkoordinasikan penyediaan data pasar untuk penyusunan perencanaan strategi dari analisis kondisi saat ini. Yang keempat, komunikasi internal memainkan peran yang sangat penting dalam memotivasi performa staf yang berefek langsung pada kualitas. Lalu komunikasi eksternal terfokus pada sasaran komunikasi pelanggan, di mana diharapkan pelanggan akan menularkan informasi atau pesan yang mereka peroleh dari perusahaan kepada masyarakat lain yang lebih luas. Nah, di sini komunikasi ini penting untuk beberapa hal yang diantaranya itu sarana komunikasi ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pelaku bisnis kepada pelanggan atau customer dengan sarana saluran satu arah. Maka diperlukan feedback dari pasar yang dikirim oleh pelanggan sebagai respon bagi perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, riset pasar yang digunakan sebagai kunci dalam penyusunan program strategi pemasaran eksternal berikutnya oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, itu sebagai program komunikasi pemasaran eksternal terkontrol oleh seorang pemimpin atau manajer marketing, promosi, dan periklanan. Dan akan lebih baik lagi apabila ada program hubungan komunitas dengan halayak. Lalu program eksternal ini apabila terkontrol akan lebih potensial dalam menciptakan gambaran dan citra produk yang lebih baik serta akan mengarah kepada bentuk komunikasi intended atau unintended yang terawasi dalam keperluan pengarahan sikap beli pelanggan. Itu ada strategi komunikasi pemasaran yang akan disampaikan oleh Nia. Kepada Nia, disilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran adalah alat untuk mencapai tujuan dalam memberikan informasi, mempengaruhi promosi suatu kegiatan pemasaran agar tercapainya keberhasilan perusahaan. Adapun tahapan-tahapan dalam strategi komunikasi pemasaran ini diantaranya yang pertama yaitu tujuan komunikasi pemasaran. Langkah pertama dalam menentukan strategi komunikasi pemasaran ini yaitu menentukan tujuan pemasaran. Apakah itu untuk menaikkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, atau memperluas distribusi. Yang kedua yaitu segmentasi dan targeting. Segmentasi adalah mengidentifikasi kelompok spesifik pasar yang keinginan dan kebutuhannya dapat dipenuhi oleh produk perusahaan. Sedangkan targeting merupakan memilih satu atau beberapa segmen yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran dan promosi. Ketiga, yaitu ada diferensiasi dan positioning. Diferensiasi merupakan semua upaya yang dilakukan untuk membedakan diri dari pesaing lain, baik konten atau what to offer dan infrastruktur atau enabler. Perusahaan perlu menentukan di mana titik diferensiasi untuk kemudian membuat keputusan mengenai cara menghadirkan atau memposisikan produk di dalam lingkungan yang kompetitif sehingga memenuhi kebutuhan konsumen. Diferensiasi produk bisa diterapkan pada bentuk, fitur, gaya, dan desain produk. Sedangkan positioning adalah strategi komunikasi yang berhubungan dengan bagaimana kelayak menempatkan suatu produk, merek, atau perubahan di dalam otak konsumen sehingga kelayak memiliki penilaian yang tertentu. Ada pemasaran offline. Menurut Hire JR, pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsep pemberian harga, promosi, dan pendistribusian produk, pelayanan, dan ide yang ditunjukkan untuk menciptakan kepuasan di antara perusahaan dan para pelanggannya. Pemasaran offline adalah proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung, di mana produsen dan konsumen bertemu dan
bertemu dan terjadilah proses transaksi jual beli. Tujuan dari pemasaran offline ini adalah untuk menginformasikan secara langsung kepada pembeli tentang produk atau jasa yang dibutuhkan tanpa menunggu pelanggan mencari informasi mengenai produk tersebut. Adapun manfaat pemasaran offline bagi pembeli yaitu pembeli dapat melihat secara langsung produk yang ditawarkan, menjalin hubungan sosial yang intens dan kepuasan dalam mengambil keputusan. Sedangkan manfaat pemasaran offline bagi penjual yaitu pembentukan hubungan dengan konsumen, menyesuaikan penawaran dan mendapatkan respon yang lebih tinggi. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mia. Selanjutnya itu strategi komunikasi pemasaran secara offline yang akan disampaikan oleh Nanda. Kepada Nanda, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan strategi komunikasi pemasaran offline. Ada beberapa strategi yang digunakan untuk melakukan pemasaran secara offline. Yang pertama yaitu iklan cetak. Iklan di media cetak seperti koran, majalah, dan brosur masih efektif dalam menjangkau audiens tertentu. Dengan menempatkan iklan di publikasi yang relevan dengan target pasar kita dapat menarik perhatian konsumen yang mungkin tidak terhubung secara online. Yang kedua yaitu sponsorship dan acara komunitas. Menjadi sponsor acara atau kegiatan komunitas dapat membantu membangun citra positif bagi merek nantinya. Dengan mensponsori acara seperti konser, festival, atau kegiatan halal, Anda dapat meningkatkan kesadaran merek dan membangun citra positif di masyarakat. Yang ketiga yaitu direct mail. Itu mengirimkan brosur, katalog, atau surat promosi langsung ke alamat konsumen. Merupakan cara yang efektif untuk menarik perhatian mereka. Yang keempat yaitu jaringan dan pertemuan bisnis. Menghadiri acara jaringan dan pertemuan bisnis merupakan kesempatan untuk memperluas jaringan kontak dan menjalin hubungan dengan profesional di industri yang sama. Dan itu penempatan produk. Menempatkan penempatan produk di tempat-tempat strategis seperti acara film atau program televisi yang populer dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan menghasilkan eksposur yang luas. Hanya itu business card atau kartu bisnis. Dengan adanya kartu nama ini, maka seseorang diharapkan agar dapat mengingat nama individu atau perusahaan yang tergantung pada kartu nama tersebut. Artinya itu pelatihan. Pelatihan perusahaan dapat secara langsung berinteraksi dengan karyawan, mitra bisnis, atau konsumen potensial untuk menjaga kebaikan pesan-pesan pemasaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Dengan berakhirnya presentasi dari Nanda tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.